Kita mengucap syukur di mana pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini, merasakan akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Setelah beberapa waktu kita beribadah di rumah karena situasi kondisi pandemi yang ada. Dan sekaligus di pagi hari ini di ibadah raya di minggu yang keempat, karena ini bulan Agustus dan ini ibadah tatap muka yang pertama, kita akan ikut merayakan akan kemerdekaan negeri kita yang ke-76. Kita akan pujikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dengan sikap berdiri tegap. Kita akan pujikan, kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya ini. Kami mengucap syukur untuk rahmat dan anugerah yang Tuhan beri. Tidak hanya kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, karena setiap kami boleh mendapatkan anugerah Tuhan, beribadah bersama-sama di pagi hari ini. Tetapi kami juga diingatkan tentang anugerah kemerdekaan bagi bangsa kami. Bapa yang Maha Baik, kami ingin serahkan ibadah raya kami di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya hadirat Tuhan ada dan turun di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Kami ingin serahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin.
Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Amin. Shalom Bapak Ibu, sungguh luar biasa di pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bertatap muka kembali beribadah bersama untuk memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat pagi hari ini. Kita mau menyatukan hati kita akan membuka hati kita, bersekutu dengan Tuhan dan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan pujikan, kami umat-Mu merendahkan diri.
Kami mengucap syukur hari yang diberkati oleh Tuhan. Hari Sabat kami boleh bersama-sama merayakan iman bersama saudara-saudari kami di pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi bangsa kami, sehingga di tahun ini kami boleh merayakan karena kasih dan kemurahan Tuhan. 76 tahun perjalanan negeri kami dibebaskan dari penjajahan dan kami menjadi negeri yang merdeka. Kami diingatkan tentang cinta kasih Tuhan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi bangsa kami. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami bersama-sama berbangsa dan bernegara ke dalam tangan kasih-Mu, agar kami juga dapat menghargai kemerdekaan yang Tuhan beri lewat bangsa kami. Kami dapat mengisi dan menghidupi hari-hari yang Tuhan anugerahkan dengan bertanggung jawab, sehingga setiap kami warga negara dapat melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai warga negara yang baik di negeri ini, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga menyerahkan pemimpin negeri kami, di mana kami masih Tuhan izinkan mengalami pandemi COVID-19. Kami mengucap syukur karena kami tahu dan percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan yang akan menyembuhkan saudara-saudari kami. Kami mengucap syukur untuk situasi dan kondisi di mana semakin baik karena campur tangan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, sehingga saudara-saudari kami banyak yang disembuhkan. Vaksin terus boleh dilakukan atas penduduk negeri ini. Dan kami juga ingin serahkan pemulihan ekonomi bagi bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Taruh hikmat marifat baik dalam pemerintahan untuk membantu. Demikian juga kami sebagai warga negara boleh ambil bagian, sehingga kehidupan damai sejahtera Tuhan kembali terwujud di dalam kehidupan kami. Kami boleh saling bahu-membahu, tolong-menolong, menopang satu dengan yang lainnya, sehingga sungguh kami merasakan akan hadirat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami bermasyarakat dan bergereja. Kami juga ingin serahkan gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Taruh hikmat marifat-Mu dari hamba Tuhan, majelis, komisi-komisi dan aktivis setiap kami umat-Mu, agar kami terus dimampukan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, melayani bersama-sama di tempat ini dan boleh menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan, baik secara pribadi maupun secara komunal. Kami menyerahkan program-program gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan menolong dan menuntun setiap langkah hidup kami. Kami juga mengucap syukur untuk kehidupan pribadi lepas pribadi sampai hari ini. Kami ada itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan curahkan dalam ribaan kami. Kami mengucap syukur segala yang baik Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan mampukan setiap kami umat-Mu dapat mengelola setiap berkat dengan baik dan bertanggung jawab, baik bagi hidup kami menyisihkan bagi Tuhan maupun menyisihkan bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan sapaan dan uluran tangan kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan jikalaupun ada di antara kami, di tengah-tengah rasa syukur kami, ada yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini, pagi hari ini kami bersama-sama menopang, memohon rahmat dan belas kasihan Tuhan turun mengalir atas anak-Mu. Bagi mereka yang sakit, Tuhan akan menjamah lewat kuasa darah Kristus dan bilur-bilur Kristus. Anak-Mu akan mengalami pemulihan karena Tuhan yang menyembuhkan. Mereka yang bergumul dalam keluarga, kami percaya Tuhan akan taruh hikmat-Mu
sehingga akan ada jalan keluar yang terbaik dan mengalami damai sejahtera Kristus di dalam kehidupan berkeluarga. Demikian juga di dalam pekerjaan, dalam hal-hal lain yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu. Kami juga percaya ketika hati kami melekat kepada Tuhan, mata hati kami tetap tertuju kepada Tuhan, maka setiap kami akan mengalami hadirat dan lawatan Tuhan yang memberi kelegaan, sukacita, damai sejahtera bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami ingin serahkan doa-doa syafaat kami pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sangat percaya Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini ke dalam tangan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa-doa kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita juga diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka hati kita, mari membuka pikiran kita, karena firman Tuhan akan selalu beserta dengan kita dan menjadi kekuatan buat jiwa dan roh kita. Kita akan pujikan, firman-Mu berkata, Kau bersertaku.
kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami sangat percaya ketika kami membaca dan merenungkan akan sabda-Mu. Hati kami penuh dengan sukacita Kristus, karena hidup kami semakin didandani dan dibenahi iman kami, agar kehidupan hari-hari yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kami menjadi semakin serupa seperti Kristus. Ketika kami mengamini sabda-Mu dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari, kami menjadi kuat di dalam pengiringan kami kepadamu. Oleh karena itu di pagi hari ini kami membuka hati kami dan diri kami lewat sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, Roh Kudus yang akan bekerja di dalam setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kitab Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 34, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Saut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnya hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam dunia perdagangan, yang kita punya toko, maka tawar-menawar adalah hal yang biasa. Asal sama-sama sudah mendapat untung, tidak ada yang dirugikan, maka barang dilepas, diberikan, dan uang diterima. Bapak Ibu, ada seorang rekan yang share di satu grup, sore hari ketika ia pergi bersama suaminya, lalu ada orang yang menawarkan tanaman bunga mawar, 5 bunga mawar, 1 bunga mawar, dia bilang 25.000. Dia pikir, ibu ini pikir bahwa di pekarangan sudut rumahnya itu memang masih kosong, tidak ada tanaman. Namanya perempuan, dia bilang, dia tulis dalam tulisannya, kalau tidak nawar itu bukan perempuan. Meskipun 1 25.000, dia tahu di tempat toko bunga yang lain itu tidak boleh 1 tanaman 25.000. Tapi kemudian dia iseng nawar satunya 10.000. Dia cuek seperti orang tidak butuh karena sudah sore, lalu bapak itu bilang, ya sudah, karena itu harganya istilahnya sudah mentok, sudah dikasihkan,
5 bunga mawar 50.000 dan dia bayar 50.000 itu kepada bapak-bapak yang sudah tua yang jual bunga mawar itu. Lalu dia bilang, tolong bawakan ke mobil. Bawa ke mobil, dimasukkan, sampai di mobil bertemu dengan suaminya, lalu istrinya tersenyum-senyum, dia berkata bahwa dapat bunga murah. 1 pot harganya 10.000, 50.000. Lalu padahal tadi orangnya bilang satunya 25. Lalu suaminya marah kepada istrinya. Harga sebegitu masih kamu tawar. Sekarang turun, ini aku beri uang 150, kamu berikan kepada bapak yang jualan tanaman itu 25 sebagai harga daripada tanaman dan 25.000 ini sebagai jasa karena dia sudah membawakan pot itu ke dalam mobil. Lalu karena istrinya takut dimarahi sama suaminya, dia cepat-cepat turun cari bapak itu. Lalu dia ketemu bapak itu sedang mau naik satu angkot dan dia lalu berkata kepada bapak ibu, Pak, ini uangnya, ini uang dari suami saya. Daripada saya kena marah suami, ini uang yang tadi bapak katakan 125. Lalu bapak itu berkata, terima kasih Bu, bapak, suami bapak itu murah hati. Sejak dari pagi sampai sore saya jualan tanaman tidak laku, tidak terjual, sementara istri sedang sakit dan di rumah tidak ada makanan. Kemudian ibu ini begitu mendengar kisah dari bapak itu, dia merasa bersalah. Yang seharusnya memang itu menjadi hak bapak itu, tetapi karena keisengannya, bagi dia sebetulnya uang itu tidak seberapa, tetapi ketika melihat bahwa bapak itu sejak pagi tadi belum terjual tanamannya dan dia berdoa kepada Tuhan, memohon agar tanaman itu terjual dan akhirnya ia bisa membawa uang itu pulang ke rumahnya. Satu pengalaman hidup yang kemudian di-share di grup dan kemudian banyak yang kasih komentar satu dengan yang lainnya. Tetapi dalam Alkitab yang kita baca bukan hanya sekedar tawar-menawar lalu diberikan atau enggak, menguntungkan atau enggak, mengalami pergumulan atau tidak. Tetapi sebetulnya ini sesuatu hal yang sangat mendasar. Yakub tahu bahwa hak kesulungan itu sangat berharga. Sesuatu yang mulia. Tetapi di bagian lain, kita dalam teks yang kita baca, Isa melihat memandang sesuatu yang ringan, sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak berpengaruh mungkin di dalam kehidupannya. Sehingga ketika Esau pulang dan lelah, setelah dari padang kita bisa bayangkan, kalau kita bepergian, rasa haus, rasa lapar, itu ada pada diri kita, lalu kita menghirup aroma masakan yang enak. Maka biasa nafsu makan kita akan bertambah. Inginnya cepat taruh lalu kita makan, kita menikmati. Sehingga kemudian Isa berkata, berikan kepadaku sedikit. Ya, bukan banyak yang diminta oleh Isa agar ia bisa menikmati akan sup kacang merah yang dibuat oleh Yakub dan roti yang dibuat olehnya. Tetapi kesempatan itu digunakan oleh Yakub. Dia berkata, boleh kamu mendapatkan semangkok sup kacang merah dan roti, asal jualah dahulu kepadaku hak kesulungan. Jual dulu kepadaku, barter. Kamu memberi hak kesulunganmu kepadaku dan aku akan memberikan
roti dan semangkok sup kacang merah. Lalu karena Yakub ingin bahwa barter itu tidak dicabut kemudian hari, tidak diingkari oleh Ishak, sehingga kemudian di ayat 33 semakin dipertegas oleh Yakub. Bersumpahlah dahulu kepadaku. Yakub benar-benar ingin mendapatkan hak kesulungan itu dan dia tidak ingin terlepas dari genggaman tangannya, sehingga ia mengupayakan sedemikian rupa. Tukar, ayo, tetapi kamu harus bersumpah, kamu harus berjanji. Orang kalau sudah berkata bersumpah, maka dalam konteks saat itu orang tidak akan berani untuk mengingkari atau mencabut apa yang sudah dijanjikannya itu. Dan kita melihat maka transaksi itu terjadi antara Esau dan juga Yakub. Mengapa Yakub begitu menginginkan sedemikian rupa? Karena sebetulnya Esau dan Yakub sama-sama tahu, tetapi cara menangkap dan pola pikirnya masing-masing berbeda. Yakub menangkap bahwa berkat anak sulung itu bukan hanya sekedar nanti kalau bapaknya tidak ada, maka akan mendapatkan warisan 2 bagian dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Yang lain dapat 1, dia dapat 2. Kalau bapaknya sedang mungkin pergi atau sedang tidak di tempat, maka anak sulung akan menggantikan posisi bapaknya menjadi pemimpin di dalam keluarga itu. Yakub melihat tidak hanya sebatas itu. Tidak hanya sebatas berkat itu, tetapi ada berkat lain yang Tuhan berikan, anugerahkan sebagai berkat daripada anak sulung, berkat perjanjian yang Allah berikan kepada Abraham. Berkatnya jauh lebih besar dari sekedar menjadi pemimpin keluarga, sekedar mendapatkan warisan 2 bagian dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Tetapi dapatnya kapan? Nanti. Itu baru janji yang diberikan bagi mereka yang menjadi anak sulung. Tetapi bagian lain kita melihat bahwa Esau menganggap ringan. Masalah perut lebih penting daripada hak kesulungan. Hak kesulungan itu masih nanti. Wong bapakku juga masih seger, masih sehat. Janji Tuhan itu masih nanti. Tapi yang jelas adalah kondisi sekarang saya capek, saya lapar, saya butuh makanan. Sehingga kemudian ia berkata, toh sebentar lagi saya mati. Seolah-olah kalau tidak makan, maka ia akan mati saat itu juga atau waktu yang dekat. Esau tidak memikirkan sesuatu yang panjang, tetapi hal yang sifatnya hanya sesaat saja. Padahal berkat-berkat hak kesulungan begitu luar biasa Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kalau kita melihat di pasal 27, karena ini satu cerita, satu kisah, sehingga Bapak Ibu nanti kalau di rumah baca runtut, kita akan menjadi mengerti. Di pasal 27 ayat 28 sampai dengan ayat 29,
ketika bapaknya Ishak akan memberikan berkat, lalu disitulah dituliskan yang pertama, yaitu berkat yang diberikan adalah pertanian yang diberkati oleh Tuhan secara berlimpah-limpah. Karena memang konteks zaman itu mereka hidup bercocok tanam. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Pekerjaan, kalau di konteks zaman sekarang bahasa sederhananya, pekerjaan yang kita lakukan dan kita tekuni apapun pekerjaan itu, bentuknya apapun maka akan diberkati oleh Tuhan. Dibuat Tuhan menjadi berhasil, berlimpah-limpah, bahkan Alkitab mencatatnya. Lalu yang kedua, menjadi bangsa yang besar karena bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Mendapatkan kekuasaan di dalam kehidupannya, lalu menjadi pemimpin atas saudara-saudaranya. Apa yang dicari manusia dalam kehidupan ini? Di berkat yang diberikan Ishak kepada Yakub, kemakmuran, kekuasaan, penghormatan, lalu ditambahkan lagi dengan siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Satu bentuk pembelaan yang Tuhan beri. Jadi siapa yang memberkati dia akan diberkati. Siapa yang mengutuk daripada Yakub, maka justru ia sendiri yang kena kutuk di dalam kehidupannya. Tuhan yang membela, Tuhan yang berdiri di depan di dalam kehidupan mereka. Sehingga Yakub mengerti benar berkat Tuhan di dalam kehidupannya, jikalau itu menjadi bagian hidupnya, menjadi anak sulung. Sehingga Yakub dengan berbagai macam cara, meskipun kita melihat di dalam teks selanjutnya dengan cara menipu, itu yang dilakukan Yakub untuk mendapatkan berkat daripada ayahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Yakub melihat sesuatu yang luar biasa, berkat kesulungan. Tetapi Esau begitu menganggap ringan hak kesulungan yang ada. Mungkin kita akan berkata ketika kita baca teks ini, Esau itu bodoh. Mengapa bodoh? Sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa meskipun nanti akan didapat. Kalau dibandingkan dengan semangkok sup, kacang merah, dan roti yang dia makan, ibaratnya sekenyang-kenyangnya Esau makan saat itu, maka tidak akan sebanding dengan berkat yang disediakan jikalau ia sabar menanti. Jikalau ia tetap memegang teguh berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita, seringkali kita menjadi ceroboh sama seperti Esau. Kita tidak sabar menanti janji Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Seringkali dalam kehidupan kita, karena kita butuhnya sekarang, dan barang itu ada, kebutuhan itu ada, maka itu yang menjadi prioritas.
di dalam kehidupan kita. Padahal itu sifatnya hanya sementara. Padahal itu sangat merugikan atas kehidupan kita. Orang berkata sumbu cetek. Begitu sedikit disulut langsung meledak. Dia tidak bisa berpikir panjang tentang anugerah yang Tuhan beri dan sediakan di dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam kehidupan kita seringkali kita juga diperhadapkan hal yang demikian. Untuk mempertahankan iman keyakinan kita tentang anugerah yang Tuhan beri, tentang pemeliharaan yang Tuhan janjikan. Pemeliharaan Tuhan itu tidak nanti saja. Tetapi sebetulnya sekarang kita sudah mencicipi dan menjadi sempurna nanti ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bukankah ketika kita bergumul, ketika kita berseru kepada Tuhan, kita merasakan uluran tangan Tuhan, kita merasakan pertolongan Tuhan, kita merasakan pimpinan Tuhan dan mulut kita mengucap syukur di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi seringkali ketika kita diperhadapkan terhadap sesuatu yang sulit, kadang-kadang pola pikir kita mencari jalan sendiri seperti Esau. Apakah berkaitan dengan pekerjaan kita? Demi pekerjaan kita bisa menghalalkan segala sesuatu asal kita mendapatkan keuntungan. Demi pasangan hidup lalu rela melepas iman keyakinan kepada Kristus, prinsip-prinsip iman sehingga kemudian rela melepaskannya dan membangun keluarga dengan pasangan yang tidak seimbang. Demi keuntungan yang besar, kita mengabaikan hal-hal kebenaran, prinsip kebenaran di dalam kehidupan setiap kita. Kedagingan kita seringkali menguasai hidup kita. Pertimbangannya sederhana. Kita butuh, lalu apa yang kita perlukan ada. Tetapi keinginan roh kita tahu bahwa itu baik, berguna, bermanfaat bagi kehidupan kita. Tetapi kita mendapatkannya bukan sekarang, kita harus mengalami kesulitan, kita harus mengalami perjuangan di dalam kehidupan setiap kita. Dan mana yang kuat, daging atau roh di dalam diri kita, tergantung asupan hidup kita. Yang menjadi makanan kehidupan kita adalah hal-hal yang sifatnya kedagingan atau hal-hal yang sifatnya kerohanian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dan setiap kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, kalau hak sulung di dalam kitab Kejadian adalah berkat khusus tersendiri bagi mereka yang dilahirkan pertama kali menjadi yang sulung. Orang tidak bisa memilih untuk menjadi yang pertama. Prioritas diutamakan oleh Tuhan, itu kasih karunia, itu anugerah. Tetapi lewat Yesus Kristus yang hadir di dalam kehidupan kita, yang mati dan bangkit dari kematian, maka setiap kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka kita ini adalah anak-anak sulung Allah, diadopsi oleh Allah lewat iman keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita sudah diadopsi oleh Allah lewat Yesus Kristus, maka berkat sulung itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi.
Ibrani pasal 12 ayat yang ke-23. Bahwa setiap kita dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang yang benar yang telah menjadi sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah mendapatkan dan anugerah anak-anak sulung di dalam Tuhan, itu berarti janji-janji Tuhan, berkat Tuhan diberikan kepada kita jikalau kita hidup di dalam terang kebenaran firman-Nya. Dan berkat yang paling besar yang Tuhan beri kepada setiap kita adalah anugerah keselamatan yang Tuhan beri kepada setiap kita karena kita percaya kepada Tuhan. Sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia, yang sekarang memang kita sedang perjuangkan. Dan mungkin juga lewat perjuangan yang kita pegang itu kita sedang mengalami kesulitan, himpitan, situasi suasana yang ada di sekitar kita yang kadang-kadang membuat iman kita untuk menjauh dari Tuhan. Bahkan mungkin didorong untuk meninggalkan akan Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, Tuhan tidak hanya sekedar menyertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak hanya sekedar menjanjikan berkat di dalam kehidupan kita ketika ada dalam dunia. Tetapi juga Tuhan sudah sediakan berkat yang luar biasa. Anugerah keselamatan, kehidupan yang kekal di dalam hidup kita. Di dalam iman Yesus Kristus. Oleh karena itu, bagi setiap kita pribadi lepas pribadi, jangan sekali-kali kita seperti Esau, hanya karena kebutuhan sesaat, hanya karena ketidaksabaran kita menanti penyertaan berkat Tuhan, lalu kita menjual hak kesulungan ya Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Tetapi sebaliknya mari kita dengan tekun dan setia menghidupi janji-janji Tuhan, melakukannya di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi, sehingga berkat yang Tuhan janjikan benar-benar akan terjadi atas kehidupan setiap kita. Kita benar-benar akan mendapatkan anugerah kehidupan dan anugerah keselamatan di dalam hidup ini. Jangan sampai kita disesatkan oleh hal-hal yang duniawi, yang menyenangkan, yang sifatnya hanya sementara. Roti dan semangkok sup kacang merah berkaitan dengan perut dan mulut kita, yang seringkali membuat kita jatuh ke dalam dosa. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur lewat sabda kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kembali Tuhan meneguhkan kami, bahwa setiap kami orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka kami adalah anak-anak Tuhan yang mendapatkan hak kesulungan yang datangnya daripada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena dengan kekuatan yang kami miliki, kami tidak akan sanggup untuk mendapatkannya. Bahkan karena dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami, maka hukumanlah yang menjadi bagian kami. Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang rela menggantikan dosa kami, yang menebus segala pelanggaran kami, memberikan kami kemerdekaan dan sukacita, bahkan kami diangkat menjadi anak-anak sulung Tuhan. Kami mengucap syukur.
Dan mampukan kami menghidupi akan setiap sabda kebenaran firman-Mu. Kami percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Pemeliharaan penyertaan Tuhan ada pada setiap kami. Ketika hati kami tetap melekat kepada Tuhan, hati kami terarah kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah perjalanan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kami, jikalau kami Tuhan izinkan mengalami kesulitan, jikalau Tuhan izinkan kami mengalami pergumulan, kami letih, kami lelah, kami tidak berdaya, kami mohon Roh Kudus tetap menguatkan dan meneguhkan kami, karena kami tahu apa yang kami alami dalam dunia ini sifatnya sementara, tetapi sesuatu yang kekal Tuhan anugerahkan kepada setiap kami, ketika kami tetap berpegang teguh iman keyakinan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin serahkan setiap sidang jemaat-Mu di pagi hari ini, biarlah lewat sabda kebenaran Tuhan yang kami renungkan bersama-sama, setiap kami dimampukan menghargai, menghidupi akan sabda kebenaran firman-Mu sebagai anak-anak sulung yang Tuhan percayakan dan anugerahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Sungguh luar biasa kalau pagi hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Dan di kesempatan di pagi hari ini kita juga diberi kesempatan untuk mengembalikan hak Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Karena di dalam Korintus 2 ayat 9-7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukarela, sukacita. Kami mohon untuk Bapak Ibu berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa. Dalam seminggu ini Engkau berkati kami kesehatan, sukacita, dan berkat-berkat yang lain yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami ingin mengembalikan hak-Mu kepadamu ya Tuhan, berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, menyucikan, dan mengurapi berkat-berkat yang kami berikan kepadamu ya Tuhan. Berkati setiap pribadi yang mengelola, Engkau berikan hikmat marifat-Mu Tuhan, sehingga berkat ini boleh berguna bagi pelayanan di tempat ini. Berkati juga Tuhan, saudara-saudara kami, Bapak Ibu, yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau memberkati, Engkau tambah-tambahkan kesehatan, Engkau tambah-tambahkan iman, Engkau tambah-tambahkan sukacita yang luar biasa buat Bapak Ibu dan saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga sebentar mau pulang Tuhan. Berkati setiap hati kami Tuhan, sehingga kami boleh pulang membawa berkat-Mu Tuhan, dan bertemu dengan keluarga kami yang lain. Berkati kami, jauhkan dari segala penyakit, segala bahaya, mara bahaya yang ada Tuhan. Kami serahkan kehidupan sepanjang hari ini Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita mau angkat satu pujian dalam KPJ nomor 121. Tuhan pegang pimpinan. Bait 1 dan 3.
rasa syukur kami haturkan di hadapan Tuhan. Atas saudara-saudari kami yang Tuhan berkati di minggu ini yang berulang tahun, kami menyerahkan Bu Sukimin ke dalam tangan kasih-Mu, Bapak Timotius Supriyanto ke dalam tangan anugerah Tuhan, Bapak Albert Robi Suyanto, Bapak Agus Guritno, dan Bapak Rukdi Sinaga di dalam rahmat dan anugerah Tuhan. Kami percaya berkat khusus Tuhan sudah beri dan sediakan bagi hamba-hamba-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan limpahi dengan kesehatan, Tuhan limpahi dengan roh sukacita, damai sejahtera Tuhan mengalir di dalam kehidupannya. Tuhan akan memakai hamba-hamba-Mu menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Tuhan akan melimpahkan hikmat-Mu kepada hamba-hamba-Mu, sehingga anak-anak-Mu akan dipakai Tuhan dimanapun mereka berada. Kami serahkan bersama dengan keluarga yang mereka kasihi, rahmat dan berkat Tuhan senantiasa menyertai. Pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Tuhan membawa hamba-hamba-Mu semakin mengasihi dan hatinya melekat kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh merayakan ibadah raya bersama dengan saudara-saudari kami. Kami bersuka cita karena kami merasakan kehadiran dan lawatan Tuhan di dalam ibadah kami di pagi hari ini. Dan jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami kembali dalam kehidupan kami sesehari. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu, sehingga kehidupan kami menjadi serupa seperti Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.